Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu Guru Online. Pada video kita kali ini, kita akan membahas pertanyaan dari teman kalian. Saya dapat komentar seperti ini ya. Halo Bu, maaf sebelumnya, apakah saya boleh bertanya nomor 6 uji kompetensi 1 pembahasan termodinamika fisika kelas 11? Ya, boleh. Akhirnya kita akan bahas ya di video kali ini. Jadi di soal nomor 6, sebuah mesin dikompresi hingga volumenya menjadi sepertiga volume awalnya. Diketahui tekanan dan suhu awal sistem berturut-turut adalah 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi dan 127 derajat Celcius. Jika proses berlangsung secara adiabatik, tekanan dan suhu pada keadaan akhir mesin berturut-turut adalah diberitahu ya di sini ada konstanta Laplace-nya adalah 5/3. Oke, di sini ada beberapa pilihan dari A sampai E untuk jawaban tekanan akhir atau P2 dan suhu akhir atau T2. Baik teman-teman, pada soal nomor 6 ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu ya. Diketahui dari soal mesin dikompresi dengan volumenya menjadi sepertiga dari volume awal ya. Jadi untuk V2-nya adalah sepertiga dari V1. Kemudian tekanan dan suhu awal sistem berturut-turut. Jadi pada awal ya, di sini pada awal sistem. Tekanannya adalah berarti P1 tekanan ya, pressure 2 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian T awal berarti T1 adalah 127 derajat Celcius. Ini langsung kita konversikan ke dalam Kelvin ya teman-teman ya. 127 ditambah berapa? 273. Sehingga kita dapatkan 7 tambah 3, 10 simpan 1, 3 tambah 7, 10 simpan 1, 2 tambah 2, 4 ya, 400 Kelvin. Selanjutnya, di sini jika proses berlangsung secara adiabatik ya, jadi prosesnya adalah adiabatik. Artinya di sini tanpa pertukaran kalor dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Nah, dan untuk konstanta Laplace-nya adalah 5/3. Yang ditanyakan tekanan akhir. Jadi untuk yang pertama tekanan akhir atau P2. Kemudian yang kedua adalah suhu akhir atau T2. Baik, mari kita bahas. Dari data yang telah diketahui, pada proses adiabatik yang berkaitan dengan P ya atau tekanan. Kalian mengingat ada perumusan sebagai berikut bahwa P1 dikalikan V1 pangkat gamma atau tekanan Laplace-nya. Jadi P1 kali V1 pangkat tekanan Laplace pangkat konstanta Laplace-nya sama dengan P2 kalikan V2 pangkat konstanta Laplace-nya. Sehingga dari persamaan ini kita bisa dapat nilai P2 sama dengan P1 kita kalikan dengan V1 per V2 pangkat konstanta Laplace-nya ya. Karena di sini sama ini pangkatnya ya. Sama, sehingga untuk mencari P2 supaya P2 sendiri nih, V2-nya kita pindah ruas ke sisi kiri menjadi pembagian dengan V1. Karena pangkatnya sama, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Oke, langsung kita lanjut untuk P2 sama dengan P1. P1-nya udah ada kan? 2, 10 pangkat 5 Newton per meter persegi dikalikan dengan V1. Nah, V1-nya di sini kan V2 ada sepertiga dari V1. Jadi kalau di sini saya tulis V1
V2-nya adalah 1/3 dari V1. Kemudian pangkat gamma. 2 10 pangkat 5 Newton per meter persegi ini juga sama aja Pascal ya teman-teman ya. Ini sama aja Pascal. Sekarang tadi kita lihat dulu untuk di option jawaban dalam Newton per meter persegi. Jadi kita tetap nulisnya Newton per meter persegi aja. Nah, ini kan 1V1 nih. Jadi ada hanya penulisan V1 ini sama aja tuh 1 kali V1 gitu ya. 1 dibagi 1/3 berapa? 3 kan? Nah, ini bisa kita tuliskan 3. V1-nya bisa kita sederhanakan nih. Ada V1 per V1. Habis ya. Jadi 3 pangkat gamma, gammanya kan udah ada. Pangkatnya berarti 5/3. Nah, ini bisa kalian hitung ya pakai kalkulator. Nanti akan ketemu angka 12,4805. 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, atau kalau jadikan angka penting 1,2 248 ini bisa di option kita lihat dia pakai berapa digit. Nah, cuma 2 digit di belakang koma ya. Bisa kita bulatkan jadi 1,25. 10 pangkat berapa? Pangkat 6 karena komanya maju 1 ya. Berarti pangkatnya dikalikan 10 supaya tidak mengubah nilai. Oke, jadi untuk P2 kita udah dapat. Kemudian lanjut untuk mencari T2. Nah, untuk proses adiabatik yang berkaitan dengan temperatur, kita bisa menggunakan perumusan T1 kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma min 1. Sehingga kalau kita mau cari T2 seperti yang ditanyakan di soal, T2 sama dengan V1 atau T1 dikalikan T1 dikalikan V1 per V2 pangkat gamma min 1 ya. Kita langsung T1-nya berapa? Tadi sudah kita hitung ya. Kalau dia 127 derajat Celcius, ini harus kita ubah, kita konversi menjadi Kelvin ya. Jadi dari Celcius ke Kelvin ditambah dengan 273 ketemu 400 Kelvin. Ini untuk T1. Kita substitusikan ke sini. 400 dikalikan V1-nya. V1 tetap tulis V1 aja ya. V1 per V2-nya adalah 1/3 V1 sama kayak cara yang di atas. Pangkat gamma min 1. Nah, tadi kan gammanya 5/3 nih. Kalau dia pangkatnya, kita tulis dulu aja ya 5/3 min 1 gitu ya. Nah, jadinya berapa nih? Maka T2 sama dengan 400. Ini kita sederhanakan untuk V1 dengan V1 ya. Sehingga 1 dibagi 1/3. 3 kan? 3 pangkat 5/3 dikurangi 1. Berapa teman-teman? Pecahan ya. 5/3 min 1. 1 kan sama aja 3/3. Dapatnya berapa? 2/3. Nah, jadi di sini pangkatnya 3 pangkat 2/3. Setelah nanti kalian hitung pakai kalkulator ya, akan ketemu angka 832. Nah, jadi T2-nya adalah 832 Kelvin. Oke, kita save jawaban kita. T2-nya 832 ya. Sekarang kita kembali ke soalnya.
Maka tekanan akhirnya, tadi tekanan akhirnya berapa? 1,25 10 pangkat 6. Kita cek 1,25 10 pangkat 6. Bisa B, bisa C ya. Nah, ini yang 1,25 10 pangkat 6. Tetapi suhu akhirnya tadi kita ketemu berapa? 832. 832. Sehingga jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Yang B. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, supaya kalian bisa mengikuti untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa.